Oke, yeah. Welcome back to Jakarta Gentlemen's Club bersama gue Obri, Bob di sini. Dan senang banget kita hari ini kehadiran seorang narasumber yang berkualitas. Ya. Dan senang banget di hari Sabtu siang ceria ini kita akan membahas sebuah tema ya Bob ya di Pan Society. Jadi temanya gini Bob, kemarin lu denger kan dan lihat kan berita yang lagi viral mengenai menu yang ada di salah satu restoran cepat saji yang bentuknya kuning itu ya? Ya, kuning itu kan. Lu jangan ya ini gini kan. Makin jelas. Yang tagline-nya aku suka itu ya. Sampai kejedot kan gua mikrofon. Ya, yang 14045. Terusin aja ya. Iya. Nah, itu ada sebuah cerita viral di mana itu pada ngumpul karena mereka itu pada take away sama dine in, ya, makan di tempat lah istilahnya. Itu menu sebuah yang buat dapetin kayak paper bag gitu-gitunya ya. Betul. Boy band ya BTS udah pasti pada tahu lah ya, yang lagi viral dan hype ya di belakang ini. Nah, pakai anting, rambutnya kuning. Nah, gue nih gini Bob, gue kepikiran, gue penasaran kenapa cewek-cewek zaman sekarang, ini masih inline ya sama topik kita kan hobi, passion ya. Jadi gue kepikiran kenapa sih cewek-cewek zaman sekarang kok bisa demen sama cowok-cowok yang kalau menurut gue itu feminim. Oh iya? Ya iya dong. Lu bisa bilang ini, itu feminim gimana? Image cowok di gue itu cowok keren itu kalau di Indonesia ya, Joe Taslim, maco, ya kan? Manly ya. Manly. Terus image gue kalau cowok di Indonesia si Chico Jericho. Oke. Gue demen cowok tuh kayak gitu. Bukan berarti gue demen sesama jenis ya. Enggak apa-apa. Gue demen juga enggak apa-apa. Itu image gue tuh. Pak, saya kapan masuk Pak? Oh. Sabar dong Bu. Jadi ya. Lagi ini emang intro. kebiasaan dia opening itu selalu lama dia. Oh, dia gitu. bridging-nya emang panjang. Ya udah kita langsung aja panggil aja ngobrol sama dia ya. Iya. Langsung aja. Kita undang Cici Kenny. Joget dulu dong. Ada ini. BTS Army. Hai Nen, apa kabar? Baik dong. Long time no see. Iya, long time no see. Langsung aja nih Ken. Jadi gue sama Bob penasaran. Lu kan BTS Army. Betul. Ya, kenapa lu bisa demen BTS? Pertamanya ya, gue sebenarnya itu adalah K-popers di zaman pandemik. Gitu. Oh, sebelumnya berarti enggak? Sebelumnya enggak gitu. Gue melihat dulu juga kayak idol-idol ini adalah kayak aneh ya gitu. Maksudnya kayak cowok-cowok kok joget-joget gitu kan. Jadi gue kayak apa sih spesial dari mereka. Nah, karena waktu pandemik itu ada lagu si Dynamite itu yang membuat gue kayak lagunya catchy ya gitu. Udah tuh siapa sih ini gitu. Oke. Akhirnya ada satu momen di mana waktu pandemi kan kita udah nggak tahu lagi mau ngapain ya. Iya kan? Sedih ya? Iya. Ingat-ingat itu sedih ya kan? Parah Okay. Kayak bangun tidur rasanya nggak usah bangun gimana? Nggak sampai kayak gitu. Tapi gue tuh mencari kesibukan. Akhirnya kayak browsing gitu kan. Gue ada satu video itu mereka itu diundang sama acaranya Amerika dan mereka nyanyi live pakai band. Oke. Biasanya kan pakai -1 gitu kan. Iya. Terus apalagi kalau di panggung kan kayak agak nggak kelihatan ini lipsing atau enggak sih gitu kan. Iya. Tapi pas gue nonton si video itu yang acara Amerika itu mereka live pakai mic yang ditodong begini, terus belakangnya live band gitu. Terus gue dengerin, wah ternyata cowok-cowok ini bisa nyanyi ya gitu. Ternyata nggak fals ya suara mereka gitu kan. Oke. Nah gue mulai cari-cari info tentang mereka gitu. Ternyata menjadi seorang idol itu perjalanannya panjang. Iya, waktu itu gue nonton video juga ya, karena dia bilang susah. Waktu itu kayak BTS kayak baru awal-awal dia ke US kalau nggak salah, dia nawarin flyer, bukan flyer, jadi kayak ada bule-bule lewat tawarin ceweknya mau jadi model video klip gua nggak? Oh iya, itu ada juga. Karena mereka pada nggak tahu jadi pada nolak-nolak gitu. Enggak, yang paling sedih adalah mereka bagiin flyer undangan ke showcase mereka. Oke. Jadi waktu itu kan sama sekali belum ada yang tahu tentang BTS apa, terus tiba-tiba mereka dibawa ke Amerika gitu kan. Untuk ya udah, lu mau nggak jadi superstar nih? Ini harga yang lo harus bayar gitu. Tapi lo tau nggak sih, Bob, akhirnya tempat yang dia bagiin flyer itu dan tanya-tanya orang mau datang ke konser mereka atau enggak. Akhirnya di situ ada BTS Store yang salah satu yang terbesar di Amerika. Waktu itu tapi udah kebentuk BTS itu.
Itu udah Tapi awal karir cuma berarti. di Korea doang ya famousnya. Iya. Cuma mereka mau coba Debut. untuk go internasional ibaratnya betul, gitu. betul. Cuma pesan Amerika makanya stop Asian hate. Nah, Bukan kan? Ya karena kita Asia aja kan. Iya. Tapi masih kayak underestimate gitu sih. Iya. Bang. nggak, tapi kan mereka debutnya tuh di 2013 kan. Which is mereka tuh kayak baru-baru terkenal itu justru di 2016, 2017 gitu. Iya, 2013, 14 kalau nggak salah. Kenneth lu kenal ya, Iya, Kenneth. teman kita tuh dia juga attract sama itu, dia demen, dia tiap kali ke rumah gue di 2014 waktu itu namanya belum BTS, kalau nggak salah Bangtan Boy. Oh, Bangtan Sonyeondan, iya. Iya, kalau nggak salah dia, jadi temen gue ini cowok ya, emang gue kan kadang suka, karena dia suka fotoin Korea-Korea kayak G-Dragon gitu-gitu, gue pernah fotoin kan. Dia kasih lihat gue, ini ada K-pop bagus nih, Bangtan Boys kata dia. Nah, waktu itu gue belum tahu itu BTS. Oh iya. Sampai tiba-tiba meledaknya pas bareng Steve Aoki ya, mic drop ya. Oh iya. Oh, Itu. duet sama dia. Itu baru tuh kayak Lumayan ada di radar ya. Iya, ada betul. kayak Oke. mulai ini. Kalau dulu kan cuma kayak Korea yang gua tahu cuma kayak Big Bang doang. Big Bang, SNSD 2PM. gitu kan. 2PM ya. Super Junior. Tapi itu udah generasi kita ya, Bob. Iya, udah ketahuan. Ketahuan ya angkatan kita ya. Ken, jadi intinya tuh lu lihat dari sejarah dan prosesnya mereka Iya, ya, berarti lebih ke sana Ceritanya kan, sih. ceritanya kan Ken. Tapi gue penasaran gini Ken, gue tuh suka bingung gitu. Ini BTS nih, gue lihat dari YouTube. Setiap video yang dia publish itu yang nonton tuh udah bukan jutaan lagi, MM-an. Iya betul. Nah, berarti itu dia bisa dibilang dan masuk kategori top 10 loh, Bob, kalau nggak salah. Iya. Top 10 video yang Masuk pasti. rekor nggak sih? Ya mereka kalau misalnya ngeluarin kayak misalnya MV Butter kemarin, ya langsung jadi rekor sih. Rekor untuk Salah satu yang paling banyak di stream, mereka kan streamnya tuh kayak ada 24 jam, ada Ya. stream kayak seminggu, ada gitu. Ya selalu trending nomor 1 sih. Gitu. Dia bikin lagi kan, dan turunannya ada koreo, Iya, ada apa, dan iya, itu betul, semua betul, langsung betul. MM-an yang nonton Iya, kan. iya. Nah ini gue tuh jadi kayak, ini apalagi kemarin kasus yang tadi gue bahas sama Bob tuh, dimana intronya tuh McD diserbu, gara-gara cuma packaging dari BTS ARMY. Nah, gue cuma ambil kesimpulan, gue lagi mikir, merenung nih Bob. Kenapa cewek-cewek zaman sekarang bisa demen? Mana gitu kalau menurut lo pendapatnya? Oke, jadi mungkin gini, gue pernah nonton suatu wawancara gitu ya. Ini sama si RM sama Suga, salah dua dari personilnya mereka gitu kan. RM obviously adalah seorang leader gitu kan. Terus ditanya kayak aliran musik lu tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Kan banyak yang bilang K-pop itu adalah sebuah aliran. Nah, tapi belakangan ini mereka menjawab gitu kalau K-pop adalah ya musik pop pada umumnya. Jangan kayak membuat kayak K-pop adalah aliran sendiri, padahal K-pop itu ya bisa ada genre apanya misalnya. Ada genre R&B-nya, ada mungkin sedikit sentuhan jazz, ada pop segala macam. Jadi K-pop itu bukan sebuah genre K-pop gitu. Tapi ya K-pop itu ya mungkin lebih ke culture gitu kali ya. Nah, terus jawaban RM waktu ditanya kayak sebenarnya genre lu apa sih? Ya kita R&B juga, pop juga. Ya sebenarnya kumpulan cowok-cowok yang suka bermusik aja gitu. Dan ditanya, ya kalau misalnya R&B, orang tuh terkenal dengan yang kayak, yo what's up, yang kayak keren-keren gitu kan. Tapi kenapa lu mau joget-joget apa segala macam? Itu kan bener-bener kayak berkebelakangan gitu. Apa sih? Tidak Balikan. Iya, keterbalikan gitu kan, yang dari keren-keren. Terus jawaban RM menurut gue bagus banget. Dia bilang kayak gini. RM sama Suga, dia bilang gini, Suga itu sebenarnya dari rapper kayak villagers, apa sih village? Kampung. Jadi dia bukan dari Seoul gitu ya. Nah, waktu dia bikin musik R&B, nge-rap gitu, yang beli album dia itu cuma 2 orang. Dan ketika dia tampil, Sedih. yang datang tuh cuma 1 orang. Aneh ya? Aneh Iya, kan? aneh, Kayak tapi sedih diliatin kan? seorang gitu kan? Iya, maksudnya pas dia memulai karirnya tuh kayak gak ada yang mau dengerin dia gitu. Iya. Tapi dia merasa ketika dia masuk ke dalam grup, ya maksudnya let's say idol gitu kan, mereka kan lebih dibilangnya kayak idol gitu, K-pop, orang tuh makin banyak yang mau dengerin R&B. Karena musik dia, ngerti gak sih? Iya. Nah, terus sebenarnya si K-pop itu adalah industri yang dibuat sama si Korea gitu, obviously. Iya. Mereka menamakan, melabel itu namanya K-pop gitu. Iya. Nah, why not
ketika makin banyak orang yang bisa dengar karya lu makin bisa mengeluarkan ide-ide lu, dan makin banyak orang yang bisa dengerin lu. Nah, kalau misalnya boy band itu kan obviously yang melihat, yang mendengarkan kan pasti cewek gitu kan biasanya kan. Iya, benar. Gitu. Jadi, nah cewek-cewek kan sukanya yang kayak lovely gitu, ngerti gak sih lo? Yang secara look misalnya kayak pakai baju warna pink, karena cewek kan sukanya warna pink kan? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi yang warna pastel gitu lah ya kan ya? Iya gitu. Terus udah gitu kalau misalnya soal anting apa segala macam, sebenarnya kalau di Korea sih ya memang mereka emang pakai aksesoris ya, kayak di Jepang lah. Kayak di Jepang lo lihat fashionnya beda banget kan? Iya benar-benar. Nah gitu. Jadi terjawab gak di situnya dulu? Lumayan sih, gue dapat poinnya sih. Iya, jadi kayak memang mereka berpenampilan seperti itu karena industrinya seperti itu. Gitu. Industrinya gitu. Kayak ketika lo mau menjadi idol memang ada sebuah persyaratan, bukan persyaratan sih, ini sebenarnya persyaratan umum yang orang udah tahu gitu, kayak lo nggak boleh terlalu banyak makan. Kenapa? Karena kalau misalnya lo ngedance nanti kecapean, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya yang logik aja. Iya. Atau nggak gini, mungkin simpelnya kayak kalau di Indonesia itu K-pop kan luas kan. Kalau di Indonesia kita kayak contohnya, gue ambil contoh, kalau lo mau jadi pedangdut, berarti lo harus pakai bajunya yang heboh. Setuju. Mungkin disimpelnya kayak gitu kali. Iya betul. Karena itu sebenarnya kayak direcan dari industrinya seperti kayak gitu. Oke. Jadi harus pakai baju yang mungkin agak-agak sedikit berwarna apa segala macam. Jadi menurut gua apa yang di kamera nggak selalu apa yang di dalam hatinya gitu. Ya kayak orang bilang lah, kalau lo masak makan di restoran lo nggak perlu tahu dapurnya gimana. Iya. Yang penting enak aja gitu. Betul. Acaranya nggak bohong juga, kita juga termasuk jadi ngeliat, keren ya dia punya busananya fashion dari atas betul, sampai bawah. Betul. Ya untuk kita tirukan tuh, wow cocok banget gitu kan ibaratnya kan. Iya. Nah tapi yang ya itu berarti kayak ini menjawab dari sisi lebih ke proses mereka membangun dari nol sampai sekarang, terus mereka juga kayak identiknya halus, tapi itu berarti segmennya berarti mereka juga udah bikin cewek yang lebih mayoritas suka dong. Iya dong, pasti. Gimana pun juga orang yang mau spend money gitu ya, masa secara apa ya, mungkin mereka juga udah punya riset gitu kali ya. Akhirnya yang spend paling banyak duit itu adalah cewek nggak sih? Kayak suka shopping gitu-gitu kan. Dan kalau gue nggak salah, gue pernah baca suatu news gitu. Orang-orang Jepang, Korea itu hampir 60% dari keuangannya itu dihabisin untuk beli merchandise. Iya. Makanya segitu parahnya industrinya tuh. Ya apalagi BTS gitu ya, mereka kayak apa aja diajak collab kan, misalnya Villa, terus udah gitu ya yang terbaru si McD dan lainnya gitu. Sebenarnya kalau K-pop sendiri, gue tuh sempat ngikutin dari SD loh. Oh iya? Iya, jadi tapi gue bukan K-pop lover banget, tapi emang gue ngikutin. Jadi teman gue punya kakak kasih lihat ini video bagus nih katanya, musiknya bagus, orangnya keren banget. Gue lihat, gue itu suka bukan karena, tapi gue demen kayak jogetnya waktu itu. Iya. Karena waktu SD kan kayak b-boy gitu, waktu kita muda kan keren kan. Iya. Jadi gue lihat perkembangan K-pop itu emang nggak segampang itu. Gue setuju lagi. Iya. Dari awal gue waktu itu suka sama, kalau lo tahu XOT gitu, High Five of Teenager tuh jadi kayak boy band pertama, generasi pertama di Korea. Baru ganti baru sekarang ke BTS. Nah, jadi kalau kesimpulannya gue pengen tanya sama Kenny nih Bob, lu suka kan sama si Sugar, dan lu pingin nggak kalau punya suami nanti penampakannya kayak Sugar, kayak si ya BTS team lah intinya. Aduh, ini pertanyaan menjebak ya. Soalnya kalau misalnya gue jawabnya gue pengen, berarti kan gue agak halu ya. Tapi enggak lah. Saat lo pengen, jadi kan yang mau deketin lu udah kefilter. Jadi gue biar Sugar nih, gue deketin Kenny kan, kayak gitu kan. Jadi lu nggak dapet Bob. Iya. Tapi duitnya kayak Sugar gak? Itu mah bukan Sugar Daddy. Jadi ini udah smash loh. Kita lanjutin lagi. Oke, pertanyaan yang tadi ya? Iya, gue udah survei kan soalnya. Oke. Ada anak-anak kampus yang kebetulan magang di tempat kita. Pengen atau enggak gitu ya? Lu pengen atau enggak kalau dapet cowok tuh kayak modelnya perawakannya itu kayak BTS, kayak K-pop boyband deh. Mau dong kok katanya. Pakai anting softline-nya biru kayak gitu, keren kok gitu. Iya. Oh, lu gimana kan? At the end of the day, style has no limit. Langsung gitu. Yang penting. Gitu kan. Enggak,
tapi semenjak gue suka K-pop jadinya gue lebih kayak menyesuaikan diri. Oh ya nggak apa-apa deh gitu. Oke, jadi gini, kita Wow. tuh ada tadi gue udah Jebakan. ngumpulin nih, ya. Ngumpulin. Jadi ini ada pertanyaan dadakan. Oke. Ya, ini Tentang pertanyaan BTS. dadakan. Bukan. Jadi tadi kita Iya. ngumpulin. Pertanyaan apa gue nggak tahu. Cuma ini gue dapet list dan lo harus jawabnya secara cepat. Oke, boleh. Ya, Dikit doang. nggak kok, boleh doang. mikir. Oke. Nggak boleh mikir sedetik pun, langsung jawab. Silakan, Bob. Ya, 3, 2, 1. K-pop atau drakor? K-pop. K-pop. Oke. Penyiar atau MC? Penyiar. Penyiar. Oke. Terkenal atau kaya? Kaya lah. Nah nih, good boy atau bad boy? Good boy lagi gue. Sorry ya. Iya, good. Oh, BTS kelihatan bad boy semua tuh. Masa sih? Iya kan? Kata dari mana? gitu. Kok lu sok Kayak kenal? pakai- Lu suka juga ya, Bob? ya? Bad boy itu kayak lo, Bob. Gue good boy luar dalam, good boy. Lahir di Korea apa lahir di Indonesia? Korea. Sorry banget. Aduh. Tapi gue kalau dilahirkan kembali, gue mau jadi Blackpink coy. Aye. Gantiin siapa? Rose, Jisoo? Aduh. Gue akan memilih Lisa lagi. Gue gak kebayang sih Ken lu pakai stocking, pakai high heels gitu. Oh. Lu joget kaki angkat-angkat, Iya, Bang. twerking gitu. Mau saya buktikan? Gak usah Ken, jangan Ken. Gue gak image-nya Ini langsung last ya, gitu. Iya, last question. Jungkook, V atau Jimin? Jungkook. Tiga. Kenapa? Jungkook ya? Iya. Jungkook itu kan dibilangnya golden magne. Itu artinya kayak adik paling kecil gitu. Kalau misalnya Oh. kalau di boy band itu atau di girl band itu ada maknanya Paling pasti. junior lah ya. Ya junior. Iya, junior. Pokoknya dia yang paling muda, tapi dia yang pasti paling bisa segalanya. Gitu. Jadi bisa nge-rap, bisa nyanyi, ngedance juga bagus, mukanya juga ganteng gitu kan. Kalau keganteng Dan- jadi idol. Iya benar. Perfect pokoknya. Perfect, dan juga dia tuh punya kemampuan lain yang misal kayak badannya berotot karena dia suka olahraga. Terus udah gitu dia bisa masak. Jadi dia bisa semua. Sampai lo tau gak apa? Terakhir yang Life Goes On itu dia director ininya, director MV-nya. visualnya. Kalau lu Bob, lu bisa dikalahin sama Jungkook loh. Iya. Sebenarnya sih cowok-cowok sekarang Itu udah kalah jauh gua. Kalahnya jauh banget sih Ken. Jauh banget. Iya. Mendingan kayak tadi lu bilang, mendingan tidur, bangun nggak usah bangun lagi. Depres banget. Ya paling sih segitu aja gue dari gue sama lu Bob ya. Kok gue ngasih Kalau akhirin mewakili dia. ya. Mewakili dia. Iya padahal gue belum ngomong apa sama lu Bob ya. Tapi anyway thank you lo Ken buat Thank you waktunya dong. hari ini, udah kehadiran lu nih. Kali ini temanya nggak gitu nyeleneh sebenarnya, gue ngomong Iya, biasa bener. lebih nyeleneh, tapi ini lebih gue kayak interview, bener-bener interview lu dan lu jawab ini tuh lebih kayak cerita-cerita Iya. fakta yang gue kagak tahu sebelumnya. Iya kan? Ya itu aja sih dari gue. Dari lu ada nggak Bob? Jadi gua paling harapan gua dari Kenny semoga Oh harapan tiba-tiba, Beb. Emang ulang tahun nih Bob anyway ya. thank you udah datang. Tapi kita mendoakan ya. Kita mendoakan tuh. Iya, boleh. Kita kasih doa semoga Kita nggak bisa kasih apa-apa. kasih Selain apa-apa. doa. Nasi babi cukup kok. Iya. Kita nggak bisa kasih view. Iya, Kita iya. nggak bisa kasih ini, cuma kasih doa aja. Kasih ya. doa aja ya. Doa. Doa juga mungkin didengerin Tuhan syukur. Silakan Bob, doa Iya. dari lu buat Kenny. Yang pasti sukses. Iya. Dan semoga ketemu BTS. nih. Amin. Nanti kan katanya bentar lagi dia mau ke Korea. Jadi Oh, bentar iya. lagi ini Ini Ijen Kenny dia mau ikut casting. Casting. dia mau berangkat ke Korea. Audisi. Jadi TKI. Tapi gue nggak apa-apa kalau jadi TKI beres-beresin rumahnya BTS nggak apa-apa. Lu jangan sampai di sana nih, lu di stasiun lu buka koper. Aduh. Lu tahu gila, gila. lu nyanyi Dynamite ngamen Sih lagi. gue. Iya, gue mendoakan Kenny agar sukses di Korea. Amin. Cita-cita, harapan, dan tadi sempat sharing sama kita berdua nih tentang wish atau tujuan hidup lu agar lebih sharp lagi ke depannya. Yes. Diberkati menjadi saluran berkah. Amin. Amin. Untung channel ini belum terlalu banyak yang nonton ya. Karena gue Lu jangan tekerin gitu. karena gue belum kasih tahu ke siapa-siapa kalau gue mau ke Korea. Oh gitu. Iya. Nanti dikat nanti. Nanti dikat. Nggak apa-apa. Serius kan? Ya paling yang nonton 2 kan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ken. Thank you. See you at the next episode. Jangan lupa subscribe Pan Society di YouTube, Sama TikTok, channelnya Instagram, Kenny. podcast, channel Iya. Kenny and Friends. Dan Kenny kita undur diri. Bye bye. Bye. See ya.